Sudah beberapa film kita sudah diputar secara premier di beberapa negara. Penting sekali menampilkan praktek keragaman agama dan budaya di Indonesia. Jadi agama ini bukan sesuatu yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang sensitif. Ketika kita tampilkan agama ini di ranah-ranah visual, kita percaya disitulah empati, disitulah respect bisa kita dapat. Halo kawan UGM, bagaimana nih kabarnya kawan UGM semuanya? Aku harap dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dihindarkan dari berbagai macam penyakit termasuk salah satunya virus COVID-19. Kali ini senang sekali aku di sini Puput menyapa kawan UGM semuanya dalam UGM Podcast, yang mana kita akan membahas topik yang menarik banget nih dan keren banget pastinya, bersama dengan narasumber yang gak kalah kerennya. Topiknya itu tentang apa? Kita akan ngebahas mengenai Indonesian Pluralities. Singkatnya saja, Indonesian Pluralities adalah tema film-film dokumenter yang diproduksi oleh CRCS UGM atau Center for Religious and Cross-Cultural Studies atau Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Nah, basically pasti CRCS ini film-filmnya juga berhubungan gitu ya dengan budaya, keberagaman budaya di Indonesia, masyarakatnya, sosialnya seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut nih ngomongin tentang Indonesian Pluralities, di sini sudah hadir narasumber kita yang akan memberikan gitu ya insight, pemahaman, ilmunya tentang Indonesian Pluralities ini sendiri. Di sini ada perkenalkan Dr. Muhammad Iqbal Ahnaf. Beliau adalah dosen di Program Agama dan Lintas Budaya Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Betul nggak Pak? Ya. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Puput. Apa kabar Mbak Puput? Baik, alhamdulillah. Ya. Katanya kalau untuk Indonesian Pluralities ini Bapak sempat menjadi produser dan juga peneliti gitu ya Pak? Ya, betul. Oke. Ya. Oke, langsung saja Pak, karena saya sudah penasaran sekali dan mungkin kawan UGM juga penasaran gitu dengan Indonesian Pluralities ini. Mungkin kan banyak nih Pak masyarakat yang belum tahu bahwa UGM itu kan memproduksi film dokumenter gitu mengenai Indonesian Pluralities. Nah, itu bisa dijelaskan Pak mengenai proyek ini dan apa sih yang ditampilkan di film-film ini? Baik, terima kasih Mbak Puput. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang kami untuk berbagi cerita di podcast UGM ini. Saya ingin bercerita tentang satu program dari prodi kami. Jadi kami ini berasal dari sebuah program studi S2 di UGM yang bernama Prodi Agama dan Lintas Budaya, atau kita juga sering dikenal dengan istilah bahasa Inggris kita yang disebut sebagai CRCS atau Center for Religious and Cross-Cultural Studies. Jadi ini sejak tahun 2000 kita sudah memulai menjalankan program studi agama di UGM yang saat ini ada afiliasinya ke Sekolah Pasca Sarjana. Nah, kita mengkaji agama dan menjadikan agama sebagai sebuah bidang kajian untuk melihat agama dan perannya dalam berbagai sektor kehidupan publik. Nah, tentu dalam proses kita mempelajari agama ini kita semakin merasa penting bahwa agama ini tidak cukup hanya ditampilkan, hanya digambarkan secara tertulis atau secara lisan. Nah, aspek visual ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan beragama, dan karena itu dalam berbagai program kita mulai mengenalkan program pembuatan film dokumenter dalam proses pembelajaran kita. Nah, kebetulan sejak tahun 2019 kita bekerja sama dengan Boston University dan kemudian sebuah filmmaker, produser filmmaker film dokumenter di Indonesia yang cukup berpengaruh, Watchdog ya. Yang saya kira Watchdog juga membantu UGM juga dalam kegiatan training pembuatan film juga, dan didukung oleh The Luz Foundation Amerika. Nah, dari 2019 kami para dosen, para peneliti di CRCS, ada saya sendiri,
ada Dr. Zainal Abidin Bakir, ada Dr. Samsul Ma'arif, ada peneliti-peneliti CRCS juga yang menjadi tim produser dan lead researchers dari pembuatan film dokumenter ini. Nah, kita sebut Indonesian pluralities karena kita merasa bahwa penting sekali menampilkan praktek keragaman agama dan budaya di Indonesia. Jadi agama ini bukan sesuatu yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang sensitif, tapi sesuatu yang menjadi bagian real dari kehidupan kita. Nah, ketika kita tampilkan agama ini di ranah-ranah visual, kita percaya disitulah empati, disitulah respect bisa kita dapat. Nah, karena itu kita kurang lebih sebenarnya pembuatan film dokumenter ini ya sebenarnya ini ya tindak lanjut dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh CRCS dan teman-teman. Kemudian kita ingin menghadirkan hasil riset itu dalam bentuk yang lebih mudah diterima oleh publik secara umum. Karena itu film dokumenter ini yang kita buat. Ya. Nah, ada ini ya, sekarang ada dari 2019 kita sudah memproduksi berapa ya? 6 film, 7 saya kira yang sudah jadi dari 12 yang kita rencanakan. Ada 3 film panjang gitu ya, dan 4 film pendek yang sudah kita produksi. Nanti akan ada 2 lagi film panjang dan ada 2 lagi film pendek. Jadi luar biasa, 2 tahun ini kita bekerja keras, tim kita di CRCS dan tim di Watchdog didukung oleh partner kita di Boston University yang bernama Profesor Robert Hefner, satu Indonesianis yang cukup disegani di Indonesia, yang kemudian memilih kita untuk menjadi mitra dalam program kerjasama dengan Luz Foundation untuk memproduksi film-film yang insya Allah nanti akan menjadi referensi penting tidak hanya di Indonesia tapi juga di kancah internasional, dan memang sekarang sudah beberapa film kita sudah diputar secara premier di beberapa negara. Nah, itu yang kita harapkan menjadi produk menjadi alat belajar gitu ya, alat belajar. Karena terus terang dalam bidang agama ini seringkali kalau kita mencari film itu ternyata susah. Nah, kita beberapa kali ngajar kelas di Jepang, ngajar kelas di Amerika, di tempat lain, dan mencari bahan untuk mengajar dalam bentuk video dokumenter ternyata tidak mudah. Nah, kita harap dengan produksi film-film dokumenter yang dibuat oleh teman-teman CRCS ini bisa mengisi kekosongan itu. Itu kurang lebih latar belakangnya, Mbak Fitri. Oke. Oke, Pak. Berbicara mengenai produksi film di Indonesia Pluralities ini sendiri, itu bisa diceritakan, Pak, latar belakang atau proses pembuatannya, dan juga satu film itu misalkan berapa lama sih proses pembuatannya? Yeah. Jadi kita membuat film ini dalam sebuah tim. Yang tim itu ada peneliti dan ada tim pembuat filmnya, tim membuat film dokumenternya. Ya, tim penelitinya adalah tim dari para dosen dan peneliti CRCS yang mereka kemudian mulai dengan penelitian tentang tema. Misalnya salah satu film kita bicara soal bicara soal agama, spiritualitas dan lingkungan, atau agama dan keragaman pangan misalnya. Maka tim riset di CRCS, dosen dan peneliti kemudian mengumpulkan bahan-bahan dari sumber-sumber literatur dan sumber-sumber visual, dan kemudian dari bahan-bahan riset hasil penelitian inilah kemudian kita workshopkan dengan tim visual dari Watchdog, yang kemudian kita membuat storyline. Nah, storyline disusun oleh tim ahli dari CRCS, para peneliti dan para pembuat film di Watchdog, yang kemudian setelah proses ini terjadilah sebuah produk yang namanya kita sebut storyline. Nah, dari storyline inilah kemudian kita mulai turun lapangan, melakukan wawancara, melakukan pengambilan gambar, dan biasanya satu film tergantung, karena film kita kerjakan secara paralel, jadi tidak satu film kemudian kita bagi tim kita menjadi beberapa tim, dan biasanya satu film mengambil proses yang panjang, biasanya karena proses penelitian memakan waktu, dan kemudian proses pengambilan gambar, terus kemudian proses editing, review, dan segala macam. Jadi satu film bisa sampai 3-4 bulan baru selesai.
ada yang sampai 5 bulan karena proses pengambilan gambarnya tidak di satu tempat. Jadi kita membuat film ini kita memaksa kita untuk pergi ke daerah-daerah yang lumayan jauh, mulai dari daerah-daerah yang cukup padat seperti di Bekasi, di Jakarta, kita ikut kegiatan demonstrasi di Jakarta, sampai kita pergi ke wilayah-wilayah pinggiran ya, di Maumere, di Bote, di Sumba gitu kan. Kita bahkan saya pernah ketika saya mengambil gambar film Indonesian Unfinished Indonesia, kita pergi ke sebuah pulau yang sangat terpencil ya, di Maumere itu, di mana di situ karena kita ingin melihat ya bagaimana keragaman ini dialami oleh masyarakat Indonesia dalam bentuk yang sangat nyata itu ya, sampai kita kemudian diajak oleh seorang tokoh agama di sana untuk melihat bagaimana masyarakat di wilayah-wilayah pinggiran di Maumere, termasuk di sebuah pulau yang di situ masyarakatnya tidak ada air tawar, mereka mandi dengan air laut ya, karena mereka kalangan orang-orang dulunya orang-orang pelaut ya, yang berburu oktopus ya. Nah, dari situlah kita melihat wajah Indonesia, bagaimana Indonesia itu sebenarnya menemukan signifikansinya tidak hanya ketika kita melihat apa yang terjadi di wilayah-wilayah pusat seperti di Jawa, tetapi juga ketika kita pergi ke wilayah-wilayah pinggiran di mana orang itu mengalami keragaman dengan cara yang berbeda, mengelola keragaman, menjalani keragaman dengan cara yang berbeda. Nah, itu menurut saya pengalaman yang luar biasa buat kita sebagai akademisi bisa mengambil peran di situ. Oke. Ya. Luar biasa sekali untuk effortnya gitu, tapi worth it ya Pak ya? Iya sih, saya kira ini pengalaman yang berbeda dan berbeda menurut saya ketika kita memproduksi sebuah hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal misalnya, dalam bentuk buku gitu ya. Terus kemudian kita melihat sisi yang lain dalam bentuk visual. Nah, visual ini sebenarnya menghadirkan feeling, apalagi kalau kita bicara soal agama ya. Jadi makanya kita tekankan dalam film ini, kenapa kita menghadirkan film ini, kehidupan agama, pluralitas kehidupan agama dalam bentuk film, itu karena memang masih ada kesan di sebagian masyarakat kita isu agama itu isu yang sensitif. Jadi tidak usahlah masuk ke isu agama gitu kan. Padahal kalau kita bicara apa sih kehidupan publik kita di Indonesia ini yang tidak ada jangkauan faktor agama. Dan karena itu tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus mengkaji peran agama itu, memahami dengan lebih baik sehingga kita bisa melihat bagaimana kita sebenarnya bisa melihat peluang gitu ya. Bukan mengesampingkan, bukan justru mengignore gitu ya, seakan-akan nggak usah karena sensitif kita isu yang lain, tapi pada kenyataannya kita melihat banyak sekali program pembangunan yang karena paradigma kurang aware dengan faktor agama, sehingga aspek spiritualitas itu dikesampingkan, sehingga banyak sekali pembangunan-pembangunan yang menurut kami tidak manusiawi dan justru merusak alam. Karena di dalam praktek kehidupan agama itulah spiritualitas yang ramah alam itu ditemukan, dan itu yang kita temukan dalam proses pembuatan film ini. Itu. Baik. Ya. Oke. Nah, tadi kan Pak Iqbal sempat menyinggung film Unfinished Indonesia. Ya. Nah, yang katanya kemarin sudah premier ya Pak di Jerman. Betul. Cuma belum launching di Indonesia. Betul. Nah, itu bisa diceritakan Pak mengenai film Unfinished Indonesia itu? Ini salah satu film yang ini ada 3 film ya. Ini film panjang yang film panjang itu panjangnya durasinya sekitar 40 menit, ada yang 30 menit, ada yang 40 menit lebih gitu ya. Serial film panjang kita melaksanakan membuat 6 film ya, 3 film sedang proses, 3 film yang sudah terbit. Nah, film yang pertama ini judulnya Atas Nama Percaya. Ini tentang bagaimana pergulatan penganut agama leluhur di Indonesia dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam menjalankan praktek agamanya, dan juga dalam mereka bersiasat menemukan cara untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Nah, film kedua ini kita sebut Beta Mau Jumpa. Ini tentang bagaimana masyarakat pasca konflik di Ambon membangun rekonsiliasi. Berkisah tentang seorang ibu yang dulu tinggal di sebuah kampung yang multireligius,
bertetangga bahkan bersaudara dengan berbeda agama, tapi karena konflik pada tahun 99 sampai tahun 2000 kemudian terpaksa ibu ini yang kebetulan beragama Kristen kemudian harus keluar dari desanya dan mengungsi di desa yang lain. Sampai sekarang masih tinggal di tempat desa yang tempat dia dulu mengungsi, tetapi berusaha ketika konflik sudah mereda kemudian ibu ini kemudian berusaha untuk berkunjung, menjangkau lagi. Nah, makanya kita sebut sebagai beta mau jumpa. Maksudnya mau jumpa itu mau jumpa teman lama, mau jumpa saudara lama yang dulu dipisahkan oleh perang. Nah, ini film yang terakhir yang sudah terbit adalah ini di mana saya ikut berperan menjadi tim produksinya adalah Unfinished Indonesia. Nah, film Unfinished Indonesia ini bercerita tentang aspirasi politik Muslim yang berbeda di Indonesia. Jadi ini bagian dari proses nation building Indonesia yang kita sebut unfinished, karena gagasan tentang Indonesia ini bagaimana memposisikan agama, bagaimana wujud kenegaraan itu ternyata masih belum selesai di sebagian kalangan masyarakat Indonesia dan masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Dan karena itu, karena mereka bagian dari warga negara Indonesia, mau tidak mau kita harus mempertimbangkan cara pandang yang berbeda itu. Nah, sisi-sisi perbedaan itu dan juga sisi-sisi perjumpaan itulah yang kita tunjukkan di dalam film Unfinished di Indonesia ini. Nah, yang menarik ini yang tadi saya cerita ketika membuat film Unfinished Indonesia ini, kita harus mengikuti misalnya demo 212 di Jakarta, kemudian wawancara dengan tokoh-tokoh Muslim di berbagai tempat di Indonesia, termasuk kita secara khusus kita melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah di mana umat Islam itu tidak hidup sebagai mayoritas. Misalnya di Maumere, karena di sana Muslim itu hanya 13% gitu ya. Nah, ketika Muslim hidup sebagai minoritas, meskipun itu masih wilayah Indonesia yang kalau di dalam diskursus global itu negara Muslim terbesar di dunia, tetapi di Indonesia di mana penduduk mayoritas Muslim, tapi banyak sekali sebenarnya faktanya orang Islam yang sejarahnya pengalamannya hidup sebagai minoritas. Nah, bagaimana dialektika ini, bagaimana mereka menemukan cara untuk hidup secara damai, itu yang menurut kami adalah inspirasi sebenarnya dari para pendiri bangsa ini, pendiri founding father kita. Kenapa dulu sampai mereka mengambil kesimpulan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara agama, tapi negara yang percaya pada Tuhan, tapi bukan negara agama, tapi negara yang berbasis Pancasila. Nah, kebijaksanaan para pendiri bangsa itu kita temukan ketika kita pergi ke wilayah-wilayah yang berbeda seperti ini. Itu yang diceritakan dalam film Unfinished Indonesia kurang lebih, Mbak. Ya, yang diceritakan terkait premiernya di Jerman itu. Oh ya, betul. Jadi karena ini kemarin pandemi ya, jadi pandemi kita tidak bisa melakukan screening secara luas, karena film-film kita setelah kita luncurkan dengan screening, dengan mengundang komunitas-komunitas dari berbagai daerah. Kemarin misalnya film Atas Nama Percaya itu diputar oleh komunitas atas inisiatif mereka sendiri di lebih dari 100 komunitas. Jadi mereka minta akses ke kita dan kemudian mereka membuat pertemuan di kampung-kampung, di sekolah gitu kan, dan memutar film kita dan menghadirkan narasumber dari kalangan kita. Nah, tapi karena Unfinished Indonesia ini kemarin selesai pada masa pandemi sehingga kita tidak bisa melakukan metode diseminasi secara pertemuan fisik itu, akhirnya kita kemudian melakukan screening, dan kebetulan karena sudah ada informasi tentang film-film kita, ini sebuah lembaga di Indonesia di Jerman kemarin mengundang kita untuk memutarkan film kita di salah satu forum mereka. Dihadiri oleh para akademisi, para Indonesianis dari berbagai negara yang secara online memutar film kita dan kemudian mendiskusikannya. Nah, selain di Jerman, film kita juga diputar di Amerika juga. Selain itu, kebetulan karena saya sendiri itu mengajar di sebuah perguruan tinggi di Jepang ya, saya mengajar setiap tahun mengajar, kebetulan tahun ini juga mengajar secara daring. Jadi film-film kita menjadi materi kuliah, dan mereka sangat mengapresiasi itu, karena dengan melihat beda ketika kita menyampaikan kuliah hanya dengan ceramah-ceramah dengan menyampaikan kuliah dengan bahan film gitu kan. Nah, semester ini kemarin kami mengajar mata kuliah Religious Studies di Tsukuba University, dan
silabus mata kuliah kita susun berdasarkan tema-tema yang kita bahas di film ini. Jadi dan insya Allah nanti premier untuk film yang lain akan kita laksanakan di negara-negara lain, karena memang sudah ternyata minat untuk produk-produk visual ini cukup tinggi gitu. Ya. Oke, selain film-film panjang itu ya Pak, kan memproduksi film-film pendek juga. Betul, ya. Nah, yang ditujukan untuk guru dan siswa ya Pak. Betul, ya. Nah, itu sekiranya apa sih yang diangkat, tema yang diangkat dalam film-film pendek itu dan kenapa penting untuk para siswa? Ya, ini sebenarnya ide dadakan. Ide dadakan karena wah, ini pandemi kita bikin apa ya gitu kan yang bisa kira-kira bisa bermanfaat untuk anak kita. Tuh kasihan lihat anak-anak itu belajar secara daring, kemudian kalau belajar secara daring kemudian materinya materi yang konvensional kan kasihan anak-anak gitu kan. Akhirnya kebetulan karena kita punya tim yang sudah jalan untuk memproduksi bahan visual, akhirnya kita memutuskan oke, kita bikin konten-konten video yang bisa menjadi bahan belajar anak-anak sekolah. Nah, kita kemudian bekerja sama dengan sebuah yayasan di Jakarta bernama Yayasan Cahaya Guru untuk belajar tentang apa sih sebenarnya tema-tema yang dipelajari di sekolah, yang kira-kira kita bisa masuk di sana dan memberikan pilihan bahan untuk belajar. Nah, karena itu kemudian kita merancang film-film pendeknya itu sekitar ya nggak pendek banget sih, 15 menit gitu ya. Kalau dibandingkan dengan film-film yang di bioskop tentu pendek sekali ya, tapi untuk dokumenter 15 menit itu udah lumayan panjang sebenarnya gitu kan. Nah, itu kita intinya ya ini sejalan dengan visi kita soal bagaimana kita menggambarkan keragaman secara lebih indah gitu ya, bahwa keragaman itu sesuatu yang seharusnya kita apresiasi, bukan kita anggap sebagai ancaman ya. Jadi kita mengangkat tema-tema yang itu sebenarnya menjadi informasi dasar yang dibutuhkan untuk anak-anak sekolah dasar bahkan sekolah menengah, misalnya tentang keragaman pangan di Indonesia. Jadi film kita menayangkan tentang bagaimana masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, meskipun Indonesia sekarang itu secara umum makanan pokoknya nasi, tapi kan masih banyak yang makanan pokoknya yang lain, misalnya sagu, misalnya ketela dan lain-lain. Dan kemudian kita bicara soal tradisi makan di Indonesia gitu ya, yang beragam makanan pokoknya. Kita juga bicara soal keragaman dalam hal bagaimana agama memberi kontribusi dalam dalam pengelolaan lingkungan. Misalnya kita pergi ke suku Baduy di Lebak di Banten. Dan dari suku Baduy itulah kita belajar bagaimana spiritualitas agama itu sebenarnya menjadi inspirasi bagi masyarakat petani untuk mengelola air, bercocok tanam, dan bagaimana itu menjadi pola pertanian yang sustainable, yang berkelanjutan. Dan kalau kita belajar dari masyarakat seperti itu, sebenarnya pola-pola hidup pertanian yang sustainable, yang produktif itu sebenarnya inspirasinya dari agama, spiritualitas, karena ada nilai teologis yang sebenarnya menggerakkan masyarakat untuk bagaimana mereka seharusnya mengatur irigasi gitu ya, bagaimana mereka menentukan kalender bertani, itu ada nilai-nilai spiritual itu, karena mereka melihat tanah, sungai dan gunung itu bagian dari keyakinan mereka. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mereka melihat orang Baduy misalnya atau orang Sunda Wiwitan misalnya, bagaimana kita memahami cara mereka bercocok tanam, teknologi cocok tanamnya itu, dan hanya melihat dari sisi teknologinya tapi tidak melihat dari sisi spiritualitasnya, maka tidak nyambung di sana. Nah, karena itu kita melihat tidak hanya masyarakat Baduy ya, tapi juga masyarakat Bote di NTT gitu kan, masyarakat Sumba, dan termasuk beberapa pesantren yang kita kunjungi yang juga memberikan contoh-contoh baik bagaimana pesantren itu mendapatkan inspirasi teologis untuk mengelola sampah, untuk mendaur ulang sampah, praktek-praktek baik itu. Nah, disitulah kita melihat bagaimana keragaman agama sebenarnya sesuatu yang harus diapresiasi. Itu yang kita maksud dengan bagaimana semangat Indonesian pluralitas itu kita angkat dalam film-film ini. Gitu. Oke. Ya. Nah, mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal ini, saya mendapatkan insight bahwa
sangat penuh dengan value gitu ya Pak, film-film Betul. Indonesia Pluralities ini. Ya. Tapi kalau untuk masyarakat umum yang Ya. pengen menyaksikan film ini itu bisa mengakses di mana Pak? Ya, nah kebetulan sebenarnya kami karena ada kesempatan podcast ini, sebenarnya kami sekaligus hari ini akan launching film Unfinished Indonesia yang memang kemarin belum available secara publik online. Film yang lain atas nama Percaya, kemudian Beta Mau Jumpa, dan film-film pendek kita itu sudah bisa diakses full di website kita indonesianpluralities.org. Nah, di sana teman-teman semua bisa melihat latar belakang tentang proyek ini, kemudian tim dalam proyek ini, kemudian bahkan ada bacaan pendamping terhadap masing-masing film kita bisa dilihat di website indonesianpluralities.org, dan film-film kita kalau mau nonton bisa dilihat di website itu, yang itu juga terhubung dengan YouTube. Jadi itu semua sudah bisa diakses secara full, Mbak. Awalnya tidak hanya trailernya tapi juga full, karena kita ingin menjadikan ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga silakan bagi yang mau tertarik untuk untuk berdiskusi, melakukan screening, bisa melihat ke website kita, dan kita terbuka untuk untuk memberikan pengantar atau memberikan bahan materi untuk diskusi tentang film ini, supaya ini bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, dan insya Allah ini saya kira akan menjadi salah satu kontribusi UGM ya untuk menumbuhkan kesadaran tentang apresiasi keragaman. Itu. Nah, bagi kawan UGM bisa dicatat ya itu tadi, kalau mau menonton film sambil belajar ya Pak ya. Ya, dan ini kebetulan ini sudah saya pakai juga di kelas saya, karena semester ini saya mengajar Religious Studies di IUP, International Undergraduate Program di Visipol. Kemudian saya mengajar mata kuliah Religious Studies, dan film-film kita menjadi bahan yang sangat menarik buat mahasiswa untuk belajar, dan mereka akhirnya termotivasi. Jadi bahkan kemudian mahasiswa itu setelah menonton film ini, kemudian mereka tanya, Pak, project. Jadi ada kita di kelas itu kami bikin kayak proyek kelompok ya, proyek kelompok untuk intinya kita kalau belajar agama itu supaya tidak tegang gitu ya, menyenangkan ya, kita belajar dengan gambar-gambar visual, dan kemudian kita dorong mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat beragama itu kan, datang ke gereja, datang ke masjid, ikuti ritual ini, ikuti ritual itu, datang dan rasakan itu kan spirit keagamaan itu. Jadi tidak hanya sebatas satu agama. Nah, setelah itu justru kemudian mereka bertanya, Pak, bagaimana kalau kita bikin film dokumenter untuk proyek film kita? Nah, inspirasi, bagaimana ini memberikan inspirasi itu yang sangat menyenangkan bagi kita. Jadi bagi kita ilmu pengetahuan itu akan bermanfaat kalau dia bisa merubah orang, mentransformasi orang, dan itu yang kita saksikan dengan film-film ini. Ya. Oke. Ini Pak, kalau untuk proses produksi dan distribusi film-film ini, itu harapannya apa sih dari tim Indonesian Pluralities ini, dan apa harapannya bagi masyarakat yang menyaksikan film-film ini? Ya, saya kira kembali ke awal tadi saya sampaikan ya. Jadi kami ingin masyarakat untuk terbiasa ya dengan melihat film ini, terbiasa dengan keragaman. Jadi berbeda, beragam, bahkan beragam secara keyakinan jangan dianggap sebagai sebuah ancaman. Tapi orang melihat keragaman sebagai ancaman itu karena mungkin tidak pernah mengalami itu. Jadi karena menutup diri dan hanya mengambil sikap berdasarkan pengetahuan, informasi-informasi dari satu sisi gitu ya. Tetapi ketika ada pengalaman, itu yang berbeda. Nah, di situ makanya kita pengalaman dengan keragaman itu, diantaranya melalui film ini kita berharap bisa menimbulkan sikap lebih apresiatif terhadap keragaman. Nah, yang kedua, saya sebenarnya ingin kami dengan tim itu berharap dengan ini ya, dengan film-film ini bisa memberikan kritik sosial juga, baik terhadap pemerintah, baik terhadap kalangan akademisi, baik kalangan aktivis gitu ya, bahwa kita tidak bisa lagi mengesampingkan faktor agama. Kita tidak bisa menghindari isu agama hanya karena itu khawatir itu sensitif. Tetapi semakin kita anggap itu kita hindari, maka sebenarnya ada satu dimensi yang kita abaikan gitu ya, dan karena itu
dengan melihat ini sebagai sesuatu yang biasa dan kita analisa, kita pahami gitu kan, dan kita buka perspektif kita, pengalaman kita, disitulah menurut saya pluralitis itu menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang Indonesia itu ada karena pluralitis. Tanpa pluralitis Indonesia tidak bermakna, kurang lebih seperti itu. Nah, itu saya harapan kita. Jadi menjadikan keragaman agama sesuatu yang normal di Indonesia, bukan sebagai ancaman. Itu. Ya. Nah, terus ini Pak, terakhir Pak. Ya. Tadi katanya udah ada plan untuk next project, next film gitu ya Pak. Bisa diceritakan? Ya, ini ada 3 film panjang dan ada 3 film pendek yang sekarang sedang proses. Termasuk salah satu film yang saya menjadi tim produser yang sekarang sedang dibuat adalah film tentang agama dan pandemi. Jadi kebetulan karena kita memproduksi film di masa pandemi, dan ini di pandemi itu kita nggak berhenti memproduksi film gitu ya. Jadi kemarin, waduh, pandemi kita nggak bisa ke lapangan, kita nggak bisa syuting gitu kan, ada pembatasan. Tapi ternyata pandemi menciptakan kesempatan baru, kemungkinan baru, dan kita akhirnya memproduksi beberapa film, salah satunya agama dan pandemi, agama dan perempuan ya. Dan nanti ada film tentang Indonesian plurality sendiri gitu ya. Di agama dan pandemi itulah kita bisa merekam sebenarnya bagaimana agama itu beradaptasi di masa pandemi. Adaptasi termasuk adaptasi secara doktrinal gitu ya. Ternyata agama itu di masa pandemi bukan kehilangan peran, tapi justru semakin signifikan perannya gitu kan. Walaupun agama itu kadang-kadang orang berpikir, wah, agama itu kalau nggak ada jamaahnya gimana, nggak boleh ada perkumpulan, nggak boleh ada kongregasi gitu ya, karena agama itu ya perkumpulan jamaah itu. Tetapi tanpa perkumpulan jamaah itu ternyata agama menemukan relevansi baru. Justru agama di masa krisis itu mengambil peran gitu ya. Ada tangan-tangan agama yang justru mungkin tangan-tangan pemerintah nggak bisa mengambil peran di situ gitu kan. Makanya kita misalnya bercerita tentang bagaimana Muslim pemuda di Jogja, pemuda masjid dan pemuda gereja yang kebetulan rumah ibadahnya berdampingan itu kemudian melakukan kegiatan bersama untuk membagikan bungkusan nasi bungkus ke warga sekitar ketika banyak orang kehilangan penghidupan ekonominya. Nah, ada banyak sekali inisiatif baik, termasuk, tapi tentu juga ada narasi-narasi keagamaan yang bersifat intoleran gitu kan, yang bernuansa seakan-akan COVID ini menandakan hari kiamat gitu ya. Kita menampilkan beragam itu. Jadi kita yakin bahwa film-film ini akan selalu relevan dalam jangka yang panjang. Meskipun nanti pandemi ini berlalu, tetapi pelajaran dari pandemi akan selalu kita ambil di masa ke depan. Karena itu dokumentasi ini menjadi bahan penting. Lebih seperti itu. Ya. Luar biasa sekali Pak. Saya mendapatkan banyak sekali insight nih, dan semoga kawan UGM semua juga mendapatkan insight yang sama gitu ya. Ya. Nah, dan saya jadi kepingin nih Pak untuk nonton film-filmnya Indonesia Pluralities gitu ya. Nanti saya bakal langsung lihat gitu. Nah, terima kasih ya Pak Iqbal sudah meluangkan waktunya dan juga share ilmunya ke kami semua. Terima kasih, senang sekali bisa berbagi di sini. Terima kasih. Good luck on the next project ya Pak ya. Thank you. Salam sehat Pak. Salam sehat semuanya. Ya.